Kembali lagi di Hot Room, kita tibalah ke segmen kesimpulan. Diminta kepada setiap narasumber memberikan kesimpulan kurang dari 1 menit. Pak Abraham, dari segi kebijakan pemerintah, seberapa yakin Bapak bahwa polisi pemerintah ini akan berhasil mengatasi Omikron ini? Ya, jadi kalau kita belajar dari pengalaman tahun 2021, bahwa pada di akhir kita mengalami Delta, Indonesia level assessment dari WHO level 1, jadi bagus. Dari Nikkei kita peringkat terbaik di Asia Tenggara, jadi masyarakat tetap harus optimis. Lalu pesan saya yang terakhir adalah, ada dua sisi. Harus ada kesiapan dari pemerintah dan kesiapan dari masyarakat. Dari pemerintah apa itu? Bed, obat, edukasi, sosialisasi, tapi dari masyarakat juga harus ada, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Lalu kita sekarang harus memprioritaskan rumah sakit kepada mereka yang membutuhkan, yakni yang sakit berat, kritis, lansia, dan komorbid. Apabila semua elemen bangsa itu bergotong royong, maka kita yakin kita bisa mengulangi keberhasilan kita dalam menangani Delta, Bang. Terima kasih. Ibu Unipa, seberapa yakin Ibu bahwa kebijakan pemerintah sekarang ini bisa melindungi anak-anak dari Omikron ini? Ya, kebijakan 50% PTM ini menurut saya sudah tepat saat ini. Hanya yang kurang adalah bagaimana komunikasi dan koordinasi. Kenapa nggak tega aja langsung 100%? Kenapa 100%, ya beberapa daerah itu yang melihat kondisinya cukup mengkhawatirkan melakukan 100%. Ini saya setuju sekali. Kenapa? Karena memang tergantung pada situasi di daerah-daerahnya. Tapi bagi saya yang paling penting adalah melindungi kesehatan anak didik dan peserta dan guru dan tenaga pendidikan itu yang utama. Jadi jangan main-main dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepada anak-anak kita dan para guru. Jadi saya berharap bahwa PJJ diperbaiki. Ya, PJJ pembelajaran jarak jauh diperbaiki, disiapkan akses internetnya yang murah bagi masyarakat semuanya, ditingkatkan kapasitas gurunya, dan jangan ragu-ragu untuk mengatakan bahwa ini PTM 50% bahkan 100% di daerah-daerah tertentu dalam rangka untuk melindungi anak didik dan para gurunya. Terima kasih, Ibu Nadia. Seberapa optimis Ibu vaksinasi ini akan terus bisa berhasil mengatasi Omikron ini? Iya, kita tahu vaksinasi adalah game changer ya Bang. Jadi dan kita sudah lihat dampaknya pada waktu menghadapi Omikron, walaupun banyak yang positif tapi tidak bergejala ataupun gejalanya hanya sangat ringan, hanya sedikit sekali, mungkin 15% yang kemudian sakit berat bahkan berakhir kemudian. Berbeda sekali dengan Delta, karena pada waktu Delta kan kita cakupan vaksinasi kita masih sangat rendah. Jadi kita cukup optimis. Juga kita lihat masyarakat yang mengakses vaksinasi dosis ketiga ini juga luar biasa antusiasmenya. Jadi mari kita tentunya gunakan salah satu senjata yang bisa mengatasi pandemi ini. Kalau lihat kebijakan kita bisa lihatlah waktu kita menghadapi Delta. Indonesia tuh dalam waktu 3 minggu itu bisa menurunkan kasus sampai dengan 50%-nya. Itu berkat kolaborasi bersama. Pak Henry, seberapa optimis Bapak kebijakan pemerintah ini bakal berhasil mengatasi Omikron ini? Saya sih sangat optimis Bang Hotman, karena pemerintah ini kan diisi oleh para ahli yang canggih-canggih dan jago-jago ya. Kayak saya, catatan saya Bang Hotman ada 3 hal. Yang pertama adalah jangan buang waktu lagi, seperti pada saat awal-awal kita diserbu oleh COVID ini. Kemudian yang kedua, kemarin yang juga harus digarisbawahi oleh pemerintah adanya solidaritas masyarakat terhadap kemanusiaan yang juga meninggi. Forum Solidaritas Kemanusiaan atau FSK ini harusnya bisa menjadi think tank penting bagi pemerintah untuk bisa menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menghindari atau menyelesaikan Omikron sama seperti pada saat Delta ini diselesaikan. Kemudian yang ketiga, jangan kendorkan vaksin. Yang keempat, menurut saya tetap yakin bahwa the winning policy yang pernah dilakukan oleh pemerintah harusnya bisa dilakukan lagi setelah agenda-agenda pemerintah terhadap event-event internasional ini selesai. Jadi langsung saya lakukan, jangan buang waktu, tutup pintu dari luar negeri, perbanyak vaksin, jaga jarak, dan lain-lain. Menurut saya kuncinya ada di waktu ini. Jadi Bapak mengatakan kunci pintu dari luar negeri. Terima kasih. Ibu Pane,
Tidak ada satu silver bullet yang bisa menyelesaikan pandemi ini. Semua intervensi harus dilakukan secara berkualitas. Dengan itu, maka kita akan mencoba melewati Omikron ini dengan baik. Jadi tetap bersemangat, tetap patuh pada protokol 3M, pemerintah juga harus tetap menguatkan 3T, dan jangan lupa pergi ke pusat-pusat vaksinasi untuk mendapatkan vaksin. Terima kasih. Ibu Apriani, seberapa optimis Ibu kebijakan pemerintah ini bisa menolong ekonomi rakyat? Ya, saya optimis ya, karena kita lihat ternyata masyarakatnya justru lebih optimis dari pemerintahnya. Di mana kita lihat dalam kondisi level 3 pun aktivitas masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Hanya memang yang perlu diingatkan kepada masyarakat tetap menjaga protokol itu Pak. Karena dianggapnya Omikron ini lebih ringan sehingga mereka kadang-kadang lengah. Nah oleh karena itu bisa melibatkan asosiasi pengusaha untuk juga terlibat di dalam sosialisasi kepada karyawannya mungkin gitu. Jadi menurut saya mungkin lebih banyak melibatkan asosiasi dan organisasi supaya mereka bisa mensosialisasikan, tidak pemerintah sendiri repot sendiri gitu ya. Yang kedua adalah mungkin harus ada ketegasan di dalam kebijakan supaya tidak terlalu banyak definisi yang berkembang di masyarakat. Nah ini mungkin perlu gitu. Jadi saya masih optimis ekonomi ini akan kembali recover dalam waktu dekat. Terima kasih. Pak Trubus, kesimpulan saudara? Iya, saya masih optimis terhadap penanganan Omikron ini nanti. Yang pertama ya tentu ubah strateginya. Jadi strateginya harus micro lockdown itu. Ya, di mana nanti daerah harus melihat kalau di wilayah RT RW ada yang terpapar, segera dilakukan tindakan secara cepat di lockdown. Yang kedua itu melakukan kolaborasi, memperkuat kolaborasi pusat dan daerah, kolaborasi antar daerah dengan daerah, maupun kolaborasi antara petugas kesehatan dengan masyarakat yang ada di daerah, terutama untuk terjadinya isoman-isoman maupun isoter. Yang ketiga, menurut saya itu perlunya law enforcement, karena kebijakan apapun tanpa law enforcement yang tegas tidak akan jalan. Indonesia adalah negara hukum, semua kembalikan kepada aturan. Mereka yang melakukan pelanggaran kasih sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu yang akan menyelesaikan semua persoalan termasuk Omikron dan virus-virus lain yang mungkin akan berdatangan di Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulannya adalah seberapa hebat pun vaksinasi, seberapa hebat pun kebijakan pemerintah, tetap kuncinya terletak di individu masing-masing. Anda harus benar-benar menjaga prokes masing-masing, seperti Hotman Paris yang selalu memakai prokes setiap malam. Ya, setiap pulang dari manapun, seluruh bagian hidung saya, mulut saya prokes. Demikianlah kesimpulan dari Hot Room malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam. Dan terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan kontribusi malam ini. Hot Room Metro TV Rabu jam 9.30 malam. Metro TV